Di mata orang lain, ini hanya lubang air biasa. Tetapi ketika leluhur melarikan diri dari penjara, Michael sangat takut. Karena lubang air ini akan menentukan hidup dan mati mereka berenam. Sebenarnya, terowongan pelarian penjara sudah setengah digali. Suatu hari akan datang ke pagar besi untuk melarikan diri dari penjara. Tapi tiba-tiba hujan deras. Air hujan terkumpul di permukaan terowongan membentuk genangan air besar. Ini berarti terowongan itu dalam bahaya runtuh kapan saja. Kalau sipir tahu, 6 orang di tim pelarian penjara pasti akan mati. Michael segera memutuskan. Tengah malam akan lolos dari genangan air ini. Kemudian lepas dari jaring besi yang sebelumnya aus. Tidak bisa ditunda, 6 orang segera bertindak. Tebak dan Bos terus menggali terowongan. Mahon dan Ben menuangkan pengikat ke dalam lumpur. Pastikan ada penutup di palka setelah mereka melarikan diri. Untuk panjangin waktu untuk rekan-rekan. Michael dan Ton berdiri di luar pintu mengamati semua. Akhirnya hujan berhenti turun. Tapi sebuah truk besar membuat jantung mereka berhenti sebentar. Mobil berjalan lurus menuju genangan air. 2 orang berdekatan, hati berdebar bersama dalam ketakutan. Untungnya, mobil itu jatuh ke lumpur dan tidak bisa jalan. Ketika polisi penjara melihat ini, mereka bergegas keluar untuk mengangkut persediaan di dalam. Mereka bergabung untuk mendorong mobil menjauh dari genangan air. Bahaya untuk sementara menghilang. Hal-hal yang perlu dipikirkan sekarang. Itu karena setiap malam, ada tentara yang berpatroli. Setiap gerakan akan terdeteksi. Seekor tikus sedang menggigit sebutir beras. Detik berikutnya ditembak oleh stasiun radio. Satu-satunya cara adalah dengan memutus catu daya penjara. Ubah semuanya di sini dalam kegelapan. Jadi mungkin masih ada kesempatan untuk kabur. Tapi ada juga generator cadangan di penjara. Bahkan jika listrik padam, genset akan digunakan seperti biasa. Tapi Michael sangat pintar. Dia tahu bahwa hanya setelah listrik padam, generator digunakan. Maka mereka akan memiliki waktu yang singkat. Sekarang dia perlu tahu berapa detik waktu itu. Michael memikirkan temannya Sukre, orang dalam di regu penjara. Sukre menerima panggilan itu tanpa ragu-ragu. Dia menghindari penjaga dan menyelinap ke area terlarang. Berikan semua informasi tentang generator kepada Michael. Selanjutnya, Michael berpura-pura menjadi seorang insinyur dan menelepon layanan pelanggan. Waktu mulai generator adalah 30 detik. Dengan kata lain, 6 orang dari mereka yang melarikan diri dari penjara hanya memiliki waktu 30 detik untuk menerobos pagar besi. Tapi waktu yang sedikit ini tentu saja tidak cukup. Selain kesulitan itu, mobil Jeep yang patroli malam juga bermasalah. Sukre berdiri dari jauh dan melihat seseorang sedang memperbaiki mobil. Dia langsung memikirkan sebuah ide. Dia menelepon kantor penjara dengan dalih mencari seseorang. Berhasil mengalihkan perhatian penjara perbaikan mobil. Dia bergegas untuk memotong pipa gas dan melarikan diri. Tapi dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia dihentikan oleh penjaga penjara berambut keriting. Ternyata hari ini adalah hari gajian. Polisi yang memeriksa buku-buku itu menemukan identitas Sukre sebagai buron. Jadi gajinya sudah dipotong. Dan Michael ada di sini. Ketika dia melewati lapangan sepak bola, anak basket Aleter tiba-tiba mendekat. Dia telah membantunya berkali-kali sebelumnya. Kontak jangka panjang. Aleter entah bagaimana menebak bahwa mereka mencoba melarikan diri dari penjara. Dia juga ingin keluar dari sini. Michael ingat terakhir kali pengecut lain diselamatkan olehnya. Pada akhirnya, dia ditembak dan dibunuh oleh sipir. Tapi pikirkan lagi. Anak ini masih muda, dia tidak bisa dikubur di penjara ini selama sisa hidupnya. Dia tersentuh, memutuskan untuk membawanya. Michael menyuruhnya menelepon ayahnya. Pergi temukan Lincoln dan tanyakan di mana harus menjemputnya. Sangat cepat, malam tiba. Persiapan selesai. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa waktu istirahat penjara hanya 30 detik, mereka tiba-tiba menjadi pucat. Raja Tinju Ben sudah memikirkan rencana cadangan. Siapa yang tahu bahasa Italia, jangan tembak dan katakan gimana. Non sparare. Non dis apa? Yakinlah, tidak ada yang akan ditembak mati.
Saat kota dalam kegelapan, kita akan melarikan diri. Tengah malam datang, semua orang pergi ke pintu ruang bawah tanah. Tetapi ketika mereka melihat Michael membawa seorang anak, Tebak dan bos marah. 30 detik tidak cukup untuk membawa anak itu. Jika ingin membawanya bersama, bisa saja, tetapi kamu harus membiarkan kami pergi dulu. Baik. Baik, pergilah. Cepat. Bos itu naik lebih dulu. Tebak ikuti. Ben melihat itu dan dengan cepat bersaing untuk belokan ketiga. Memang benar, manusia hidup untuk dirinya sendiri. Kamu juga ingin antri, kan? Tidak, aku akan menonton terakhir. Aku hanya tidak ingin ada yang terekspos. Mereka berada di ruang bawah tanah menunggu listrik padam. Saat ini, Lincoln merampok sebuah bus di dekat penjara. Turun dari mobil untukku. Kemudian berkendara lurus menuju tiang listrik. "30 detik mulai. Cepat." Ini adalah 30 detik untuk memutuskan hidup dan mati pasukan 7 yang melarikan diri dari penjara. Mereka menahan napas menunggu alarm berbunyi. Tepat ketika responden luar menabrak tiang listrik. Adegan saat kegelapan. Hitung mundur 30 detik. Cepatlah. Waktunya telah tiba. Setelah perintah Michael, bos segera merangkak keluar dari pintu terowongan. Tebak mengikuti tepat di belakang. Lalu Ben. Tapi saat yang berbahaya, Michael menghentikan 3 lainnya. Pada saat yang sama, 3 orang di atas dengan panik berlari menuju pintu besi. Tetapi setelah 5 detik, generator segera terhubung kembali ke catu daya. Cahaya di atas jarak tembak segera menyala. Berhenti sekarang, sebelum aku menembak. 3 orang sangat terkejut. Pada titik ini, mereka berdiri diam, tidak berani bergerak. Bos bereaksi bahwa jika dia tetap di sana, dia akan mati. Jadi dia tidak peduli tentang semuanya dan bergegas keluar. Sedetik kemudian, sebuah peluru ditembakkan langsung ke arahnya. Bos itu jatuh. Tapi untungnya hanya mengenai satu di dada. Tebak dan Ben terkejut dengan semua yang terjadi. Dengan enggan mengangkat tangannya, Michael di bawah Palka menjulurkan kepalanya. Bingung dia melaporkan situasinya ke rekan-rekannya yang lain. Tapi Mahon lebih pintar dari yang lain. Dia menduga bahwa Michael sudah tahu. Waktu aktif generator kurang dari 30 detik. Dan 3 orang yang berlari lebih dulu hanyalah umpan. Tapi Michael bilang dia salah menghitung waktu. Dia melihat ke atas lagi. Seperti yang diharapkan, ada banyak mobil yang membawa penjaga penjara di luar. Dan mobil patroli bersembunyi di hutan. Dan mobil-mobil ini adalah perisai yang membantu mereka melarikan diri dari penjara. Penjaga penjara memimpin 3 orang untuk melarikan diri ke halaman, menginterogasi mereka bagaimana cara masuk ke area terlarang. Tebak tahu bahwa hanya ada kematian jika dia berbicara. Tak perlu dikatakan, masih ada kesempatan untuk hidup. Dia tegang otaknya untuk menemukan alasan yang cocok. Tapi tak terduga. Adegan penjara baru saja menjepit leher Ben. Dia takut mati jadi dia mengakui semuanya. Ada terowongan. Di mana? Di bawah kamar lecen. Tebak tidak bisa berkata-kata dengan idiot ini. Bos juga tidak mau repot-repot berbicara. Di bawah bimbingan Ben, tim segera menuju ke Palka. Saat ini, mereka hanya berjarak 1 blok dari Michael. Kapten segera mengirim seseorang untuk menembak dan memecahkan kunci. Mendengar gerakan itu, orang-orang lainnya segera mendesak Michael untuk bertindak. Michael dengan tenang mengamati sekelilingnya. Sampai dia menemukan bahwa tidak ada penjaga di sekitar truk. Dia mulai merangkak keluar dari ruang bawah tanah. Kemudian dengan cepat bersembunyi di bawah mobil Jeep. Ton dan Mahon mengikuti tepat di belakang, hanya Aleter yang ada di belakang. Dia mulai khawatir. Karena dia bisa mendengar langkah kaki penjaga penjara. Saat kakinya baru saja keluar. Otak penjara sekarang mengerti.
Tidak ada apa-apa. Kamu yakin? Yakin. Sampai sekarang, T-Bug menyadarinya. 3 dari mereka mengenai rencana Michael. Memang benar sapi yang berlari lebih dulu adalah yang bodoh. Kapten mengira dia sedang dipermainkan oleh Ben. Segera pukul dia di hidung. Untuk membuktikan apa yang dia katakan itu benar. Jadi Ben memberikan nama-nama 4 kaki tangan yang tersisa. Kalau gak percaya bisa cek. Bawahan segera memanggil seorang rekan. Ternyata, 4 orang hilang. Pada saat yang sama. Sementara sipir memeriksa jumlah. 4 Michael segera keluar dari ruang bawah tanah. Berkat mobil penutup berhasil melarikan diri dari penjara. Tunggu kapten datang ke jaring besi. Hanya ada lubang besar yang tersisa di atas. 4 orang berlari dengan panik, berlari dari malam ke pagi. Akhirnya menyeberang dari hutan ke pantai berpasir. Dan Lincoln sudah menunggu di sini. Tapi tidak ada perahu di laut. Apa yang harus mereka lakukan untuk menghindari penangkapan penjaga? Lincoln berlari lurus menuju gundukan pasir yang terangkat, dengan panik menggali. Ternyata Michael sedang merencanakan rute pelarian di sini. Pasir bisa menyembunyikan jejak kakinya. Sebelum itu, dia memberitahu Lincoln untuk menyiapkan tangki oksigen. Jika mereka naik perahu dan melarikan diri. Jadi tidak akan terlalu jauh untuk dihentikan. Jika mereka ingin keluar dari sini, mereka harus menggunakan metode menghilang. Dia menyuruh semua orang untuk melepas sepatu mereka dan memasukkannya ke dalam kotak dan menguburnya di pasir. Barang-barang berharga harus dimasukkan ke dalam kantong plastik tertutup dan dibawa bersamanya. Mahon meminta Lincoln untuk merawat foto putranya dengan baik. Tapi Mahon membunuh ayah Lincoln, jika bukan karena takut rencananya terungkap. Dia tidak segan-segan menusuk Mahon dengan 1000 pisau. Tepat saat ini, Ton terkejut menyadari. Kompas yang paling penting telah menghilang. Koordinat kunci juga dicatat di atas. Bagaimana dia kehilangannya? Aku pikir kamu menandai semua koordinat. Aku tidak menandainya. Aku hanya menulisnya di buku. Kurasa mereka masih mencari kita. Pergilah, segera bertindak. Tidak mungkin, untuk lolos dari penangkapan penjaga penjara, mereka hanya bisa menyelam ke dalam air. 5 orang menyelam dan melompat pada saat yang sama, mereka menghilang di tengah lautan luas. Beberapa hari kemudian, sipir mengikuti jejak dan datang ke sini. Tapi melihat melalui teleskop, permukaan laut kosong dari manusia. Bagaimana mereka berempat tiba-tiba menghilang seperti itu? Tim segera kembali ke hutan untuk menemukan. Pada saat yang sama, Lincoln memimpin yang lain berenang ke suatu tempat. Ketika mereka muncul dari laut, melihat tiang sinyal di dekatnya, mereka mencoba berpegangan padanya, terengah-engah. Tapi Lincoln sedang tidak benar. Karena sesuai rencana, Sucre seharusnya sudah mengemudikan kano sekarang. Tapi lautnya anehnya tenang. Dan mereka tidak tahu. Sucre karena identitasnya sebagai buronan ditemukan. Tertangkap di kantor penjara. Ponselnya juga diambil. Mereka berlima hampir tidak memiliki cukup oksigen untuk berenang lagi. Jika tidak ada yang datang untuk menyelamatkan mereka, yang menunggu mereka adalah sekolah ikan hiu.